ingin memulai pembahasan ini dengan kewajiban para suami. Sebelum berbicara, dengan kata lain, kewajiban para suami artinya hak-hak para istri. Siapkan para suami untuk bertakwa. Siapkan hati para suami yang hadir untuk mengamalkan ini. Dan para istri, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan suami dan meremehkan suami. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, para suami Allah posisikan di dalam Al-Quran sebagai Al-Qawwam, sebagai Al-Qawwam. Qawwam itu jamak daripada Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina terhadap para istri, terhadap wanita secara umum, terkhusus para istri. Ketahui bahwa para suami sebagai pembina, pemimpin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab atau siksa api neraka. Ini tugas suami, bersifat global ini. Dan kemudian Allah rinci di dalam Al-Quran, dirinci pula oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, amanu, orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, enggak masuk dalam ayat ini. Karena dia tidak mau beriman, bagaimana mau menjalankan syariatnya? Dia lebih beriman kepada aturan-aturan selain Islam. Lebih beriman dia kepada aturan-aturan yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana membentengi keluarga dari api neraka? Yaitu dari segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang akan menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam siksa api neraka. Berarti pertama, seorang pemimpin rumah tangga untuk bisa berposisi sebagai qayyimul bait, pemimpin dan pembina, dia harus belajar. Dia harus tahu dengan apa membentengi diri dan istri serta anak-anaknya dari siksa neraka. Kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa menjalankan perintah ini. Perintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana dia bisa membentengi dirinya dan istrinya dari siksa api neraka kalau dia tidak belajar Islam? Dia tidak sadar atau tidak tahu, mungkin tidak berilmu bahwa ternyata
pada istrinya ada khurafat-khurafat. Misalkan istrinya itu punya kebiasaan meletakkan sebuah benda, batu atau yang semisalnya di depan pintu dengan keyakinan ini bisa menolak bala, bisa menolak penyakit terhadap keluarga dan anak-anaknya. Khurafat. Si suami nggak tahu ada batu di sana. Yang paling parahnya itu adalah ketika ditanya, apa ini wahai istriku? Oh, ini penting. Dulu nenek saya mengajari kalau batu semisal ini ditaruh di depan pintu, maka rumah tangga kita akan aman dari berbagai penyakit. Oh ya, bagus. Berarti dia tidak tahu syariat Allah, dengan itu dia tidak bisa membentengi dirinya dan keluarganya. Anaknya panas, suhu badannya meninggi, tiba-tiba si istri menulis beberapa huruf bahasa Arab, ditulis di secari kertas, ya. Huruf gitu, alif 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 7 kali, ba 11 kali, jim 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 sekian kali. Kemudian tulis nama anaknya, kemudian taruh di air, kemudian diminumkan ke anaknya. Dengan kata lain pakai jimat, pakai jambi-jambi. Si suami nggak paham bahwa Nabi Muhammad mengecam keras perbuatan ini. Dia nggak berilmu tentangnya. Dibiarkan istrinya melakukan itu. Ini terkait akidah dan keyakinan. Nggak cukup waktu merincinya. Terkait masalah aturan-aturan Allah terhadap kaum wanita di dalam Al-Quran. Yang umum disebutkan masalah menutup aurat. Suami ada yang tahu tentang hukum itu, mendengar walaupun sayup-sayup bahwa wanita harus menutup auratnya dengan baik dan benar. Tapi dia menganggap perkara ini bukan perkara wajib, sehingga dibiarkanlah istrinya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Istrinya dibiarkan dan diizinkan, Mas, saya mau ke Jogja bersama para ibu-ibu. Mas, saya mau ke Bali, rombongan wali santri sekolah kita atau wali murid, ya. Wali murid sekolah kita, rombongan ibu-ibu. Kemana, Bu? Ke Jogja atau ke Bali? Suami nggak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, la tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira illa bidhi mahram. Tidak halal, dengan kata lain haram hukumnya, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Mahram itu suami, ayah, kakek, mertua laki, anak, cucu, paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itu mahram. Jalan bersama ibu-ibu tanpa mahram. Suaminya mengizinkan. Berarti dia dengan kejahilannya, sang suami tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena dia tidak berilmu. Seorang komandan, ya, diberi tongkat komando, dia nggak tahu